Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau lempitin baju karena sudah numpuk Bunda, dan nanti yang nyetrika biasanya datang 1 minggu sekali ya Bunda. Jadi saya kerjaannya agak ringan nih Bunda, cuma ngelempitin aja biar nanti gampang budenya tinggal nyetrika aja. Sambil saya ngelempitin baju, saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang kebiasaan rutin yang membuat orang itu menjadi sukses. Kesuksesan seseorang itu bisa tercermin dari caranya berpikir dan kebiasaan yang dilakukannya setiap hari ya Bunda. Kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari juga dapat menjadi penentu apakah kita termasuk golongan orang sukses atau tidak. Kebiasaan yang baik akan menjadi gaya hidup yang positif ya untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Lalu kira-kira kebiasaan apa saja yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang sukses? Nah, ada beberapa ya Bunda. Yang pertama, bangun tidur lebih awal ya Bunda. Kebiasaan rutin pertama yang harus kita lakukan jika ingin menjadi orang yang sukses adalah bangun tidur lebih awal ya Bunda. Hal ini dilakukan agar kita itu dapat memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri sehingga kita itu dapat memulai aktivitas dalam kondisi yang tenang ya Bunda, dan tidak terburu-buru oleh waktu. Minimal ya 3 jam sebelum aktivitas dimulai ya Bunda. Dengan bangun tidur lebih awal, kita itu akan lebih bisa menikmati dan menghargai waktu kita lebih berkualitas. Kalau kita biasanya muslim itu bangun sebelum adzan subuh ya Bunda. Kalau bisa ya kita lakukan sholat tahajud ya Bunda, kira-kira ya jam 3 atau jam setengah 4 gitu. Lalu nanti kita melakukan sholat subuh. Setelah itu baru kita melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal kita gitu Bunda. Jadi kita itu nggak terburu-buru dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau kita bangunnya kesiangan, nanti keteteran ya Bunda. Kalau saya kan menyiapkan sarapan buat anak sama suami gitu. Jadi bangun lebih awal itu akan membuat kita itu tidak terburu-buru untuk mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga, terutama ya bagi ibu rumah tangga itu bangun lebih awal dan tidurnya itu paling yang terakhir ya Bunda. Kebiasaan ibu rumah tangga pasti seperti itu Bunda. Kemudian yang kedua, mempunyai target harian Bunda. Setiap harinya sebelum melakukan aktivitas, orang yang sukses biasanya itu sudah berpikir tentang bagaimana cara membuat dirinya itu menjadi produktif atau bagaimana cara menyelesaikan semua pekerjaan yang telah menantinya di hari ini ya misalnya ya Bunda. Agar lebih memiliki kepercayaan yang tersusun rapi, biasanya orang sukses itu membuat list atau target harian yang sudah diatur sebelumnya. Jadi dengan begitu mereka itu akan merasa terus termotivasi untuk bekerja setiap hari sampai selesai dan tepat waktu ya Bunda. Ya kayak kalau saya jadwalkan sesuai dengan kegiatan aktivitas saya ya Bunda, karena saya masih punya anak sekolah, jadi saya targetkan setiap pagi itu pasti buat sarapan, entah itu sarapannya yang praktis atau apa, pokoknya setiap pagi itu dimulai dari aktivitas ibadah, kemudian menyiapkan sarapan. Setelah anak sekolah dan suami berangkat kerja, saya bersih-bersih rumah dan masak dan lain sebagainya ya Bunda. Kemudian nanti kita harus meluangkan waktu juga untuk istirahat agar kita itu tetap fit ya. Tentunya kalau kita tidak fit, kita akan melakukan kegiatan itu ya sungkan, terus capek gitu ya Bunda. Kalau tenaga kita fit, badan kita bugar, kita akan melakukan aktivitas itu dengan semangat dan tentunya sesuai dengan jadwal yang kita jadwalkan ya. Kemudian yang ketiga, ingin belajar hal baru ya Bunda. Salah satu ciri-ciri orang yang sukses itu bisa terlihat dari keinginannya untuk belajar
tentang semua hal yang baru. Belajar di sini maksudnya tidak selalu dalam bentuk sekolah ya Bunda, melainkan proses pembelajaran yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Hal baru selalu tersedia di segala tempat ya Bunda. Itulah yang mendorong orang sukses untuk terus belajar. Karena semakin kita belajar dan ingin tahu, maka semakin luas juga wawasan dan pengetahuan yang kita dapatkan ya Bunda. Banyak hal-hal baru yang bisa kita pelajari untuk lebih produktif ya Bunda, terutama untuk ibu rumah tangga seperti saya ini Bunda. Saya belajar untuk bikin YouTube seperti ini ya dari teman-teman yang sudah sukses di luar sana ya Bunda. Karena memang kita punya banyak waktu luang, kenapa kita tidak manfaatkan ya Bunda sebagai ibu rumah tangga? Kadang kita kan kalau sudah menyelesaikan kegiatan aktivitas kita bingung mau ngapain. Beda dengan wanita karir ya, karena wanita karir kan sudah punya kesibukan. Jadi mungkin waktunya diluangkan untuk keluarga ya. Kalau kita kan ibu rumah tangga, kadang waktunya untuk keluarga itu banyak sekali dan lebih santainya gitu Bunda. Jadi kita bisa belajar hal-hal baru yang positif agar kita jadi lebih produktif lagi ya Bunda. Yang keempat, menambah relasi. Dengan membangun relasi yang baik dengan orang lain secara positif, maka tingkat kepercayaan orang terhadap kita itu akan semakin tinggi. Maka mulailah untuk meluangkan waktu bertemu orang-orang baru dan menjalin relasi di sekitar kita ya Bunda. Siapa tahu ada jodoh atau rezeki yang jauh lebih besar ada di orang-orang sekitar kita ya Bunda. Jadi kita bangun sosial yang baik ya Bunda, karena sejatinya manusia yang bersosialisasi itu akan banyak menemukan orang-orang yang positif ya Bunda. Jika kita sudah menemukan orang-orang yang positif, maka bangun relasi dan kita bisa banyak belajar hal baru tentunya dengan orang-orang yang baru ya Bunda. Kemudian yang kelima, terapkan gaya hidup sehat. Sehat itu mahal Bunda, kesehatan itu pula yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kesuksesan seseorang. Dengan tubuh yang sehat, maka pikiran kita juga lebih tenang, sehingga akan ada banyak ide yang bisa membuat jalan hidup kita itu menuju kesuksesan yang lebih mudah ya. Selain itu, dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, kita jauh lebih jarang sakit, sehingga kita bisa selalu produktif dan aktif dalam melakukan segala hal ya Bunda. Aktivitas sehari-hari tidak akan terpengaruh dengan kesehatan ya. Jika kita sakit-sakitan pasti aktivitas kita terganggu tentunya ya Bunda. Jadi kesehatan itu harganya sangat mahal Bunda. Kemudian yang terakhir, belajar hidup hemat. Hidup hemat di sini bukan berarti pelit Bunda, tapi lebih merencanakan segala sesuatu secara terperinci dan mengurangi perilaku hidup yang konsumtif ya atau hedon. Mulailah belajar hidup hemat dengan memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan kita ya Bunda. Itulah beberapa kebiasaan rutin yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang sukses. Meski tidak menjamin kita pasti akan sukses, setidaknya dengan menerapkan kebiasaan rutin yang saya jelaskan, kesempatan kita menjadi orang sukses itu menjadi lebih besar ya Bunda. Karena orang sukses atau tidaknya seseorang itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Jika kita siap melakukan perbuatan yang ke arah positif dan selalu berfokus pada tujuan, pasti kesuksesan ada di dalam genggaman kita ya Bunda. Nah itu ya Bunda beberapa kebiasaan rutin yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang sukses ya Bunda. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.